Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ramadhani. Saya jurusan Ilmu Perpustakaan. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan pada menu Slim yang ada seperti bibliografi, sirkulasi, sistem, sama keanggotaan. Selamat menonton. Menjelaskan Slim Boolean di sini. Baik, untuk mempersingkat waktu itu saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu sistem. Dari sistemnya dulu. Kita lihat sini. Seperti tampilannya. Di sini ada beberapa menu. Di sini banyak, ada lingkungan sistem, ada pengaturan CS, tema, plugin, ruas tambahan, konten, indeks, dan sebagainya. Sini. Baik, untuk pertama itu kita nama perpustakaannya dulu kita isi. Kita ganti perpustakaan sekolah ya. Oke. Untuk nama tambahan perpustakaan kan bisa menambahkan ya nama tambahan perpustakaannya. Setelah itu selanjutnya logo, gambar logo. Kalian bisa browsing gitu. Kalau untuk gambar logo, karena saya di sini tidak ada logo dan saya skip dulu. Selanjutnya itu bahasa aplikasi baku. Kalau saya menggunakan bahasa Indonesia Kalian. Kalau kalian ingin bahasa yang lain bisa juga sih. Setelah itu jumlah koleksi yang ditampilkan hasil pencarian opak. Kalau saya di sini banyak ya menu-menunya. Kalau saya buat 10 aja. Itu 10 di opak. Tampil judul terpilih di laman opak. Kalau kalian ingin tampilkan judul di laman opak, kalian bisa klik atau centang. Kalau kalian tidak ingin menampilkan, tidak perlu dicentang ya. Selanjutnya yaitu pengembalian kilat. Kalau saya di sini membuat itu dimungkinkan. Setelah itu cetak bukti sirkulasi. Kalau saya bikin tidak perlu ya. Terserah kalian. Kalau kalian mau cetak bukti sirkulasi, silakan. Kalau kalian nggak mau ya nggak apa-apa. Selanjutnya perubahan manual tanggal peminjaman dan jatuh tempo. Tambahan manual. Kalau saya ini tidak mungkin. Selanjutnya pengabaikan batas pinjam. Di sini kalau saya tidak mungkin. Abaikan perhitungan denda kala libur. Sini ya. Ini itu kalau kalian, saya buat dimungkinkan kalau kalian memilih tidak mungkin, itu akan mengenakan denda walaupun kalian libur gitu. Kalau tidak dimungkinkan itu tidak akan didenda. Setelah itu selanjutnya ada detail XML opak. Dan terus hasil XML opak sini. Ini itu setahu saya fungsi interpabilitas itu atau seperti fungsi interpabilitas
seperti pertukaran data, seperti itulah pokoknya. Selanjutnya itu aktifkan pemeriksaan ejaan. Nih, memungkinkan. Karena kita harus kalau bisa kayak seperti di Google ya. Kalau kalian pengejaannya tuh seperti makan, mungkin ada yang makan apa, jadi kan mungkin maksud Anda ya seperti ini gitu, seperti itu mungkin. Setelah itu diizinkan pengunduhan berkas opak. Diizinkan, kalau saya sih diizinkan ya, izinkan pengunduhan berkas ya, diizinkan. Sesi masuk berakhir. Ini saya sini buat 7200 sesinya, sesi masuk terakhir. Saya itu penyandian barcode ya, barcode nih kodenya 128 ya, biasanya barcode memang kodenya 128 ya. Selanjutnya itu konfigurasi perhitungan pengunjung dengan IP. Saya dimungkinkan, buat dimungkinkan IP yang diizinkan itu ada ini 127.001. Selanjutnya itu ada pembatasan akses perhitungan pengunjung, batas seperti membatas akses perhitungan pengunjung berdasarkan waktu. Mungkin tidak mungkin, saya buat tidak mungkin ya. Baru setelah itu maksimal waktu pengunjung. Maksimal itu nih 60 menit. Apabila itu lebih dari 60 menit itu udah terhitung, ini 60 menit terhitung dari satu hari. Apabila lebih dari 60 menit itu akan dicatat itu dua hari gitu. Itu metode pemesanan. Ini ada surel, ada pangkalan data. Pemesanan hanya untuk eksploitasi pinjam ya, tidak mungkin. Saya tidak mungkin. Baik, kalian bisa di sini tuh kalian bisa juga dimungkinkan atau tidak mungkin. Setelah itu kita simpan. Nih dia akan seperti ini. Setelah itu selanjutnya ada lingkungan sistem. Lingkungan sistem lingkungan sistem, setahu saya ini adalah menjelaskan mengenai perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengaslim tuh. Sepertinya menjelaskan mengenai perangkat keras dan perangkat lunak. Ini selanjutnya itu pengatur UCS. Mengatur UCS ini seperti ini. Itu bisa dilakukan, ini biasanya sekarang itu udah bisa dilakukan file interface ya. Ini sudah bisa dilakukan via interface. Selanjutnya itu adalah tema. Ini tema, kita lihat ya, seperti ini tema, seperti yang di depan tadi nih. Selanjutnya itu plugin. Nih, plugin. Ruas tambahan.
Ini tidak ada ya, karena ini tidak ada karena tambah ruas baru. Seperti ini dia. Kita bisa tambahkan menu utama, label, jenis masukan, status publik, gaya tambahan, baru catatan. Baru setelah itu disimpan. Selanjutnya ada konten. Seperti ini. Konten. Setelah itu baru kita buat daftar konten. Kita mungkin cari ini. Ini. Seperti ini. Judul konten di berita, ini berita ya tidak, ini baru nanti kita senting gitu. Selanjutnya indeks biblio seperti ini. Indeks, kita bisa buat ulang indeks ini. Baru indeks seperti ini, atau bisa kita kosong indeks. Oke, selanjutnya itu modul tuh yang ini, menu-menu pada sini. Nih ya, daftar, atau kita bisa tambah modul, bisa juga. Baru kelompok pengguna, modul itu seperti ini ya, daftar modul seperti ini. Nama modul ada biografi, sirkulasi, seperti ini ya. Setelah itu kelompok pengguna, karena di sini tidak ada, kita bisa tambahkan atau daftar kelompok pengguna ya. Seperti ini, karena saya tidak ada ya, tambahkan sini. Kita bisa nama kelompok seperti nama kelompok seperti apa ya, baru setelah itu hak istimewa. Ini nama kelompok seperti keanggotaan gitu, atau pengolahan. Setelah itu baru simpan. Setelah nama kelompok seperti contohnya pengolahan, nah, seperti itulah, baru disimpan. Selanjutnya yaitu mengatur unitas. Seperti ini, dia akan timbul seperti ini. Daftar, baru disimpan. Perpustakaan, pustakawan dan penggunaan sistem. Nih, karena tadi ini kelompok pengguna tidak tercatat, jadi tidak ada sini. Setelah label libur, seperti contohnya kita buat Sabtu dan Minggu. Tuh, libur, simpan pengaturan. Dan bisa juga hari libur khusus, tambahan hari libur khusus bisa juga dilakukan. Selanjutnya yaitu pembuatan barcode, sepertinya B1
Itu contoh ya. Satu, satu. Contohnya seperti ini. Terus setelah itu kita buat selesai. Dia akan seperti ini. Ini dia akan seperti ini. Selanjutnya catatan sistem seperti ini. Dia akan muncul catatan yang lalu-lalunya yang kita buat tuh. Baik, segitu saja. Baik, selanjutnya itu ada bibliografi. Kita buka. Seperti ini dia akan muncul. Ada beberapa menu, daftar biografi, tambah biografi, dan daftar dan yang lainnya. Sini banyak. Baik, kita di sini pertama itu daftar bibliografi. Kita lihat sini tuh tidak ada ya daftar bibliografinya. Jadi kita tambah bibliografi baru. Kita klik sebelah kanan. Dia akan muncul seperti ini. Yang pertama gitu judul. Contoh judul. Contohnya komputer. Selanjutnya itu pengarang. Ini hapus karena di sini belum ada pengarang ya. Kita tambah pengarang. Kita masukkan nama pengarang. Contoh nama pengarang itu sini ada opsi seperti ini, ada nama orang, badan organisasi, konferensi. Kita nama orang. Ini juga ada beberapa menu. Kita pengarang utama. Selanjutnya kita sisipkan dalam bibliografi. Setelah selesai, ini pengarang berhasil ditambahkan. Ini dia akan muncul seperti ini. Selanjutnya yaitu ada pernyataan tanggung jawab. Pernyataan tanggung jawab ini sama ya, sama pengarang, tapi ada juga perbedaannya. Kalau dia terjemahan, dia akan nama penulisan yang menulis gitu. Kalau dia terjemahan, pengarang dia akan terjemahan. Dia akan tulis nama terjemah gitu. Selanjutnya yaitu selanjutnya itu edisi. Edisi itu biasanya ada terdapat di buku gitu. Ada edisi 1, 2, 3 atau yang lainnya. Setelah itu selanjutnya info detail spesifik. Info detail spesifik ini seperti kayak
non buku seperti contohnya kayak peta global seperti itu, yang juga seperti dapat di contohnya seperti di koran. Seperti itu. Selanjutnya yaitu pembuatan nomor eksemplar. Kita buat sini karena belum ada, jadi karena pembuat nomor eksemplar ini agar mempermudah seperti itu, jadi kita tambah pola baru seperti ini. Kita simpan. Oke. Dia akan tambahkan, dia akan seperti ini. Selanjutnya itu item, karena dia belum ada jadi kita tambahkan itemnya. Item ya kayak 30 seperti itulah ya. Baru selanjutnya yaitu ada teks, ada GMD. Jadi kalau misalkan tergantung ya, kalau dia buku pasti ada teks, kalau yang lain bisa kalian pilih sesuaikan dengan yang kalian. Selanjutnya tipe isi. Tipe isi belum ditentukan. Tipe isi media, tipe media, tipe pembawa itu format seperti format pentalokan ya. Jika teman-teman menggunakan RDA bisa melakukan ini, karena kita kan belum pelajari itu gitu. Selanjutnya itu kala terbit. Kala terbit itu dia akan berskala. Penerbit terbitan gitu. Kalau ISBN itu bisa sesuaikan dengan yang ada di buku, disesuaikan gitu. Kalau penerbit itu karena kita belum ada ya, penerbit tuh cari, insya Allah ada ya, karena masih belajar juga. Ya seperti ini, jadi kita tambahkan aja. Selanjutnya tahun terbit. Tahun terbit contoh ya, tempat terbit misalnya itu Riau seperti itu. Baru judul seri. Judul seri itu ya kalau misalkan ada seri bisa ditambahkan. Selanjutnya nomor panggil itu bisa disesuaikan atau contoh atau sesuaikan ya nomor panggilnya. Selanjutnya subjek, tambah subjek. Saya masih kurang ngerti ya, ini tambah subjek ini saya kurang ngerti. Kalian bisa pelajari dengan YouTube lainnya. Selanjutnya bahasa, kalian bisa menggunakan, ada dua bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Saya menggunakan bahasa Indonesia. Ini gambar sampul. Ini kalian bisa menggunakan browser. Di sini kalian cari
gambar sampul yang kalian sukai atau yang kalian mau gitu. Tampilkan berkas sampul, berkas-berkas gitu, seperti kayak ada kalian cari di apa itu kayak buku-buku anak pasti ada videonya itu. Jadi saya juga masih kurang ngerti ya, karena masih belajar juga. Saya itu data biblio terkait. Ini saya juga masih kurang ngerti gitu. Kalian masih bisa pelajari yang lain. Ini sembunyikan di opak. Kalian bisa kalian tunjukkan atau bisa kalian sembunyikan. Kalau saya sih disembunyikan saja. Promosi ke Belanda, saya ganti, tunjukkan saja. Promosi di Belanda itu jangan kalian jangan dipromosikan atau dipromosikan. Kalau saya jangan dipromosikan, ini sebagai contoh. Setelah itu sudah selesai, kalian simpan. Dia akan seperti ini. Dia akan muncul seperti ini. Baik, kalian bisa lihat daftar ini dia akan muncul seperti ini ya. Jika kalian ingin tambahkan, silahkan kalian bisa nambahkan. Ini sebagai contoh saja. Selanjutnya itu ada daftar and save. Dia akan seperti ini. Dia akan muncul seperti ini. 30 ya, karena dari 30 jadi 30 kayak dia banyak ya, seperti ini dia akan muncul. Saya daftar eksemplar keluar ya, karena saya di sini tidak ada ya, jadi karena itu belum ada daftar eksemplar yang keluar dari Slim saya gitu. Selanjutnya layanan Mars SRU. Ini dia ada perpustakaan nasional. Kalian bisa cari di sini yang ada di perpustakaan nasional gitu. Pengembalian menggunakan MAR lewat ya, MAR ya, lewat URL gitu. Selanjutnya itu layanan ini ya, seperti ini kayak seperti perpustakaan di Amerika sepertinya. Kalian bisa cari juga di sini. Selanjutnya itu layanan P2P. Ini Slim, dari Slim library ke Slim yang lainnya gitu. Selanjutnya pencetakan label. Ini cetakan label. Sebagai contoh antrian. Oke, kita cetak. Dia akan muncul seperti ini. Coba ya, Insya Allah. Pasti loading, sabar. Cetak kembali, salah. Contoh kita lihat sini. Karena ini tidak muncul ya, biasanya itu ada muncul sini tuh
dia akan tercetak gitu, tercetak. Ini karena dia tidak muncul, mungkin ada kesalahan. Sepertinya ada kesalahan ya. Dia akan muncul di sini, dia akan tercetak. Selanjutnya itu ada cetak barcode eksemplar ya. Kita nih cetak, nih karena tidak dia akan tercetak, dia akan tercetak di sini, tapi nggak tahu ini mungkin saya kurang teliti juga. Sini dia akan tercetak gitu. Kalau kalian coba ya pasti akan tercetak di sini gitu. Selanjutnya itu ekspor data MAR. Tidak muncul. Baik, tunggu sebentar. Ada kesalahan gitu. Baik, di sini tekan label. Contoh ya, kita cek dulu kalau bisa, memang mungkin bisa. Contoh ada kesalahan, mungkin kalian bisa juga. Baik, kita lanjut lagi ya. Walaupun ada kesalahan, kita tetap lanjut. Sini ada ekspor tuh, cetak katalog. Apakah bisa? Seperti ini. Ini kalau kita tadi import nggak bisa ya, tidak bisa. Mungkin ada kesalahan dari saya. Ini selanjutnya ada cetak katalog. Ini seperti ini judul, misalkan. Oke, cetak katalog. Dia tidak cetak, dia selanjutnya itu ekspor data build. Di sini kita bisa pemisahan ruas, kalian bisa isi di sini. Kalian bisa isi sesuai yang disarankan. Import data, nih import, ekspor tadi ya.
ekspor nggak bisa. Salah dia bisa. Oh ini. Nih. Kita lihat. Nih. Seperti ini dia akan muncul seperti ini ya. Itu impor data bibliografi. Kalau ekspor biasanya bisa ya. Kita lihat. Nah, dia akan muncul seperti ini. Baru ekspor data ekspor eksemplar. Kita lihat ya, dia akan muncul seperti ini ya. Dia akan muncul seperti ini. Tuh selesai sampai di sini. Baik, di sini saya akan menjelaskan di menu sirkulasi. Kita buka. Ini ada beberapa menu, ada mulai transaksi, ada pengembalian kilat, ada aturan peminjaman, ada sejarah peminjaman, ada daftar keterlambatan, dan reservasi. Kita pada menu mulai transaksi. Di sini tadi udah dimasukin ya. Jika kalian masuk di mulai transaksi, pasti akan ada ID anggota. Kalian masukkan saja ID anggotanya, setelah itu ini akan muncul seperti ini. Muncul seperti ini. Ada beberapa seperti ini, peminjaman, ada peminjaman saat ini, ada reservasi. Pinjaman saat ini itu ada kembali, perpanjangan, kode eksemplar, judul, tipe, dan lainnya. Kalau peminjaman itu ada masukkan kode internet eksemplarnya atau barcode-nya. Itu saatnya reservasi. Ini cari koleksi. Selanjutnya ada denda. Ini akan muncul denda, berapa denda kita gitu, atau berapa denda, jumlah denda yang ada di sini. Itu sejarah peminjaman, karena di sini tidak ada sejarah baru ya. Ini biasanya akan ada sejarah peminjaman. Baik, selanjutnya itu ada pengembalian koleksi. Kalian bisa masukkan ID eksemplar. Biasanya yang saya cari tahu itu dari ini pengembalian kilat ini, mereka tidak akan, kebanyakan mereka tidak tahu berapa, kadang jumlah uangnya tidak cukup gitu dari jumlah dendanya, seperti itu. Jadi tidak perlu juga ini gitu, pengembalian kilat. Tapi kalau yang mana perlu bisa diisi. Selanjutnya itu adalah aturan peminjaman. Nih, kan seperti ini aturan peminjaman. Tipe keanggotaan ya, bisa minjam beberapa koleksi ya. Tidak ada aturannya, aturannya kalau tipe keanggotaan itu dia terserah milih buku apa aja gitu. Kita tambahkan di klik ini, sebelah kanan tambah aturan peminjaman, klik.
Dia akan seperti ini. Kita buat tuh, saya dosen ya. Ke bukunya misalnya ada beberapa menu sini, ada referensi, ada textbook, ada apa ya, textbook contoh. Baru selanjutnya GMD, kita pilih teks, jumlah peminjaman ya, minimal 5, contohnya 5. Setelah itu periode peminjaman bisa 7 hari, atau selanjutnya itu kali perpanjangan. Jadi kita buat di sini 3 ya. 3. Selanjutnya denda harian. Kita buat denda harian itu 200, contoh 50. Toleransi keterlambatan 0. Setelah ini diisi, kita simpan. Nah, dia akan seperti ini. Aturan peminjaman baru berhasil disimpan. Oke. Dia akan muncul seperti ini. Lalu selanjutnya itu sejarah peminjaman. Kalian bisa masukkan ID anggota gitu. Saya sepertinya tidak ada ya, karena ini masih baru. Dia akan muncul di sini. Sejarah peminjaman ya, selama sejarah peminjaman buku. Selanjutnya itu daftar keterlambatan. Karena ini masih baru juga, jadi selama ini tidak ada daftar keterlambatannya. Selanjutnya reservasi, sama ya, karena tidak ada selama ini tidak ada reservasi ya di sini. Baik, selanjutnya kita akan melakukan buka keanggotaan. Dia akan seperti ini. Itu ada beberapa menu, seperti lihat daftar anggota, tambah anggota, tipe keanggotaan, pencetakan kartu anggota, ekspor data anggota, dan impor data anggota. Itu yang pertama yang kita lakukan adalah tipe keanggotaan. Ada berapa di sini, kita hapus saja ini. Nah, dulu ya. Kita ulang. Sini itu ada berapa ya? Ada guru, masih standar. Tuh. Yang kita lakukan di sini ada pojok sebelah kanan itu ada tambah tipe anggota baru. Kita klik, dia akan muncul seperti ini. Kita isi tipe keanggotaan. Seperti ini ya, sepertinya contoh dosen gitu. Jumlah peminjamnya itu 5. Lama peminjamnya itu 7 hari ya. 7 hari, kita ganti aja. Tidak perlu 7 hari. 14 hari. Reservasi itu saya buat itu dimungkinkan. Setelah itu jumlah reservasi itu karena di sini dimungkinkan, saya buat 2 aja. Setelah itu masa keanggotaan saya buat
360 atau sekitar 1 tahun ya. Selanjutnya kali perpanjangan kita buat 3 ya. 3 itu kayak sekitar apa ya, 1 eksemplar atau 1 koleksi, 2 koleksi gitu, 28 hari ada di tangan anggota gitu, seperti itu. Baru setelah itu denda per hari kita buat 250, karena kalau apabila keterlambatan mengembalikan buku ya. Setelah itu toleransi keterlambatan tidak ada aja buat. Setelah itu kita buat aja 0 toleransi keterlambatannya itu. Setelah diisi semua kita lakukan simpan. Dia akan seperti ini. Tipe keanggotaan baru berhasil disimpan. Oke kan? Dia akan seperti ini. Coba kita lihat. Ada dosen, guru, ini kita buat tadi. Selanjutnya itu kita lakukan tambah anggota. Dia akan seperti ini. Kita ID anggota. Ini misalkan ya, kalau misalkan dia mahasiswa itu lebih bagusnya itu ID anggotanya itu buat NIM, atau kalau siswa sekolah itu kita buat ini saja gitu. Ini kayak contohnya aja ya, ID-nya. Ini contoh. Baru setelah itu nama anggota kita buat contohnya ya. Setelah itu tanggal lahir. Tanggal lahir itu dibuat aja di sini ada itu. Di sini kita buat aja tanggal lahir kita berapa gitu. Setelah itu anggota sejak, sama seperti tadi. Sama seperti ini tadi kita lakukan sini. Kita bisa melakukan anggota sejak itu tanggal lahir, tanggal bulan gitu. Setelah itu tanggal registrasi, sama kayak tadi ya, kita lakukan yang sini. Setelah itu berlaku hingga, saya buat sini set otomatis ya, seperti itu. Karena di sini kita lakukan tipe keanggotaan di sini tuh dosen gitu. Baru institusi kita kosongkan aja ya, dosen kita kosongkan aja, karena kalau dia mahasiswa gitu buat aja itu prodinya. Kalau dosen kan saya prodi, kalau mahasiswa ya prodi itu kosongkan. Baru alamat. Ini alamat ini penting ya, karena kan harus alamat kita gitu diisi. Setelah itu kode pos, setelah itu alamat surat gitu diisi. Setelah itu nomor telepon ini penting ya, karena apa ya, karena agar bisa dihubungi, karena bisa dihubungi misalkan ada keterlambatan, ada atau enggak ada tunggakan gitu, dia mereka bisa menghubungi kita dan melihat dari sistem ini gitu, ada nomor handphone gitu. Baru setelah itu selanjutnya nomor fax, itu nggak terlalu penting ya. Baru nomor identitas nggak terlalu penting. Catatan
Contohnya itu catatannya itu seperti dia sudah minjem buku tapi dia belum mengembalikan buku, bisa juga seperti itu. Selanjutnya ada nomor identitas enggak terlalu, catatan udah. Setelah itu tunda ke, kalau kita checklist itu dia nggak akan terdeteksi gitu, di nggak akan ada terdaftar gitu. Setelah itu kita foto, kita bisa browsing gitu, karena saya juga nggak ada foto. Kita bisa isi di sini. Selanjutnya itu surel atau surat apa ya, surat elektronik gitu. Setelah itu kata sandi itu untuk membuka apa ya, melakukan ini agar kita bisa daftar gitu di sini tuh. Dan itu kompilasi kata sandi baru. Setelah itu kita simpan nih, ID dan nama kosong. Kita buat tanggal lahir ya, contohnya tanggal lahir. Oke. Tanggal lahir dia tahun 2000 misalkan, 2003. Oke. Nah, setelah itu kita simpan. Ini dah, data anggota baru berhasil disimpan. Tuh, oke kan? Dia akan muncul seperti ini. Dia akan muncul seperti ini. Baru kita lihat anggota baru, daftar anggota gitu. Dia akan seperti ini. Dia akan muncul seperti ini. Ya. Selanjutnya yaitu kita cetak kartu anggota. Kita cetak ya. Mana di ini? Kita ini dalam antri kotak. Oke. Tuh, seperti ini. Dia akan tunggu sebentar. Dia masih loading ya. Ini dia akan seperti ini. Saya lihat bisa di ini ya. Dia akan seperti ini. Dia bisa ini. Dia akan seperti ini. Nih. Baik. Dia akan muncul seperti itu ya. Cetak. Setelah itu selanjutnya ekspor data anggota. Kita lihat di sini ekspor data anggota. Kita lihat sini. Kita melakukan ekspor data anggota. Dia akan muncul seperti ini ya.
Baik, selanjutnya itu ada impor data anggota. Sama seperti tadi ya, kita imporkan. Oke. Impor. Tidak bisa ya. Dia akan juga seperti yang tadi. Dia akan timbul seperti itu ya. Baik, sekian dari video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Di video saya benar-benar banyak kekurangan. Mohon dimaafkan. Saya di sini juga masih belajar, dan insya Allah saya akan belajar lebih giat lagi agar saya mengerti tentang SLIM ini. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.